Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kebetulan ini siang ya, lagi pas banget makan siang. Jadi saya hari ini mau berbagi informasi ya mengenai karantina yang udah saya jalani nih selama 1 minggu, dan sampai saat ini sih masih oke ya, dan semoga sampai 21 hari itu masih selalu oke gitu. Amin. Saya mau berbagi aja, kebetulan saya karantina saya di salah satu hotel di Kowloon. Boleh disebutin kak ya? Di sini oke sih. Jadi ini pengalaman saya pas waktu itu 1 minggu yang lalu dari bandara. Oke, di bandara itu menurut saya itu ya lumayan agak lama ya. Jadi bagi teman-teman yang dari Indonesia mau kembali ke Hong Kong atau anak baru, maaf, yang belum pernah ke Hong Kong, kalau di masa pandemi ini jadi agak rumit ya di bandara, tapi nggak apa-apa, semua ada pengarahannya sih gitu. Dan kemarin saya itu dari Jakarta, saya kan pakai Cathay, sampai di Hong Kong itu saya jam 5 pagi. Nah terus prosesnya itu dari saya turun sampai di hotel itu lumayan lama, lumayan menguras tenaga gitu. Jadi saya sampai di bandara jam 5, kemudian kami turun dari pesawat itu, kita itu masih jalan lumayan lama ya. Jadi nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kita turun langsung kan ke imigrasi terus ambil bagasi gitu kan. Kalau saat ini enggak. Jadi saat ini tuh lumayan panjang prosesnya dan ya lumayan menguras tenaga gitu, tapi nggak apa-apa. Kalau untuk di Hong Kong kan kita disediain juga tuh tempat istirahat untuk menunggu hasil swab kita gitu. Nah sampai di bandara kita turun, terus kita naik kereta gitu. Habis itu kita ada proses dimana itu kayak ada apa ya, panjang banget gitu. Kita itu jalan kesana kesini seperti itu, tapi ada yang mengarahkan sih, semuanya ada yang mengarahkan. Kita harus tes, kita harus siapkan semua dokumen yang disiapkan dari Jakarta ya kan. Ada beberapa dokumen. Terus jangan lupa kita harus install aplikasi Stay Home Safe ya. Jadi nanti ada pengecekan suhu, ada banyak macamnya deh pokoknya. Terus usahakan kita masuk di Hong Kong itu harus ada internet ya. Soalnya kalau nggak punya internet kita lumayan agak susah. Soalnya yang belum install kayak aplikasi Stay Home Safe itu, yang ini nih, itu kita harus install dulu. Jadi nanti kayak harus di barcode dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi lebih baik harus disiapkan tuh. Nah nanti kita akan dapat surat ini nih teman-teman. Surat ini tuh yang isinya adalah nama dan Hong Kong ID atau paspor gitu, terus kayak dimana kita harus menginap kayak gitu-gitu. Nah ini hasil nih, maaf, ini hasil report aku waktu di Hong Kong. Jadi setibanya di Hong Kong kita kan harus di swab ya, kita harus swab ulang. Jadi untuk menunggu hasilnya itu ya lumayan boring sih. Makanya tadi saya bilang
kita harus siap internet kayak gitu. Karena di bandara, oke, di bandara ada internet, tapi kemarin kebanyakan anak-anak sih nggak bisa connect gitu, atau lemot seperti itu. Jadi sambil kita nunggu hasil itu, kemungkinan itu kemarin saya 2 jam, alhamdulillah 2 jam itu hasilnya dikasih. Terus kita diarahkan ke bis. Setelah ke bis, kita naik bis itu dibawa ke imigrasi, kita turun di imigrasi, selesai cap semua paspor, terus permit ya kan. Habis itu kita ambil bagasi. Nah, setelah ambil bagasi itu belum selesai teman-teman. Jadi kita masih harus kayak ke apa ya, kayak ke loket travel kayak gitu deh, kayak ke loket travel gitu. Jadi nah, surat ini dikasihkan kayak ke mereka gitu, ditaruh ke mereka gitu. Jadi kayak di mana kita menginap dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, setelah itu juga kita harus menunggu lagi. Setelah kita ke loket itu, kita dikasih nomor, kita dikasih kayak tulisan, kasih ini nih, kasih ini, nggak tahu bacanya apa, aku nggak ngerti. Nah, kalau yang ini tuh kayak tempat duduk kita di sana, tempat istirahat gitu. Dan di sana pun dikasih ini loh, dikasih snack, dikasih minuman kayak gitu. Nah, setelah itu dikasih ini. Habis itu masih belum selesai, jadi kita masih nunggu tuh. Mungkin kemarin ada kali 1 jaman nunggu travelnya itu gitu. Jadi pas giliran saya dan teman-teman, ada teman-teman yang lain, ada beberapa sih yang nginep sama juga satu hotel dengan saya, karantina di sini. Itu kita naik travel, kemudian diantar sama mereka, dan bagasi kita udah dibawa, ditata sama mereka rapi. Nah, sesampainya di hotel kayak kita disemprot semuanya kan, dia semprot, terus bagasi kita disemprot semuanya. Terus kita reservasi lagi ulang, karena kan kita sudah booking online tuh, jadi kita harus reservasi ulang ke reception. Nah, kemarin itu kayak apa, ada informasi kayak gitu sih, dikasih kayak informasi kayak gitu. Terus nah, ini informasi yang berbahasa Indonesia nih, kelihatan nggak ya, ini yang berbahasa Indonesia. Lalu ya, pokoknya ini berisi informasi gitu sih, banyak banget. Dan ini ada satu kayak menu makanan kita gitu. Nah, ini ya, ini makan. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu semuanya sudah tertulis di sini kayak gitu. Ya, alhamdulillah sih kalau saya pribadi ya ya merasa enak, nggak enak sih ya, namanya makanan orang sini kan tahu gitu. Dan informasi aja ya, informasi bagi yang suka makanan yang rasanya lebih, maksud aku yang misalkan suka yang agak asin atau yang pedas atau yang gimana, lebih baik persiapkan dari Indonesia. Misalkan sambal atau apa gitu yang bisa jangka panjang ya, karena kita kan 21 hari di sini gitu. Nah, kebetulan aku kemarin dibikinin tuh kelapa serondeng itu sama kakak iparku. Jadi setiap makan aku kasih, aku kasih kelapa ini. Dan alhamdulillah ini membantu banget, karena jujur saya makanannya kayak apa ya, kayak maaf kurang cocok kayak gitu, karena rasanya menurut saya sangat hambar
jadi nggak cocok sama lidah-lidah kita orang Indonesia. Itu kayak kurang cocok gitu. Terus ya itu informasi tentang makanan itu aja sih kalau menurut aku. Yang apa ya, yang suka pedas, yang suka lebih asin, lebih baik bawa dari Indonesia. Apa ya, boleh kayak sambal, maksudnya kayak gitu gitulah. Tau lah, kita kan orang Indonesia ada yang sambal ya, tapi kita nggak bisa apa sih, di sini cuma disediakan nih teko. Kalau kayak aku kemarin, jadi aku kayak bawa energen juga, soalnya takutnya apa ya, takutnya tengah malam lapar atau apalah kayak gitu. Tapi di sini ada juga sih disediain ada coffee bag kayak gitu-gitu, tapi udah habis punya aku. Soalnya kemarin aku minum, jadi udah habis. Tinggal teh sama kopi satu sama creamer. Itu aja. Terus kayak di sini juga disediain tuh ada kulkas juga kayak gitu. Fasilitasnya tuh oke. Jadi sekali saya masuk kamar, jadi semuanya itu sudah kayak udah siap untuk 7 hari. Misalkan air minum kan botol kayak gini nih, kayak gini kan, ini tuh ada 14 botol. Terus kayak sabun, kayak sampo, itu semuanya udah tersedia untuk 7 hari kayak gitu sih. Terus apalagi ya, kayak tisu apa, semuanya itu udah disediain untuk 7 hari gitu. Ya gitu aja sih menurut aku info. Tapi ini belum habis ya, nanti misalkan ada apa ya, ada informasi lagi apa gitu, nanti saya sampaikan lagi. Terima kasih teman-teman, kayaknya cukup itu dulu deh. Kalau misalkan ada pertanyaan apa gitu, nanti tulis aja ya di kolom komentar ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab gitu. Ya udah, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.